Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eskom Mkom dengan NIDN 0901082204. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Dalam video ini saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya dalam kelas untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang saat ini saya ampu. Namun sebelum itu saya akan memberikan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Rekayasa perangkat lunak merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah KM112. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait teknik rekayasa perangkat lunak modern dan siklus hidup perangkat lunak, termasuk tahapan pengembangan aplikasi yang dimulai dari tahapan analisis kebutuhan dan spesifikasi, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Adapun capaian lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 2 memiliki kompetensi keilmuan dan keahlian di bidang teknik komputer dan bidang terkait lainnya yang menunjang profesionalitas kerja baik secara individu maupun tim serta kemampuan beradaptasi dan pengembangan diri di lingkungan kerja. CPL yang ketiga memiliki pemahaman keilmuan dan penguasaan keterampilan di bidang teknik komputer meliputi sistem tertanam dan robotika, jaringan dan keamanan komputer, rekayasa perangkat lunak, multimedia, game, dan kecerdasan buatan yang ditopang oleh profesionalitas pengetahuan sains dan rekayasa yang kuat. CPL 5 mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi secara kritis serta mampu merancang solusi dengan menerapkan metode dan alat yang tepat untuk menghasilkan solusi sistem yang andal berdasarkan eksperimen baku dengan memperhatikan aspek kebutuhan teknis, ekonomis, sosial, hukum, dan kelestarian lingkungan. CPL 8 mampu menunjukkan kepeloporan dan kepemimpinan dalam tim, menerapkan manajemen proyek dan praktek bisnis dengan strategi komunikasi yang efektif, kerjasama multidisiplin ilmu, dan bertanggung jawab secara profesional dan etika. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah 1. Pengenalan rekayasa perangkat lunak, 2. Model proses rekayasa perangkat lunak, 3. Model proses rekayasa perangkat lunak Angel, kemudian 4. Mengelola kebutuhan, 5. Analisis dan perancangan perangkat lunak, 6. Pemodelan analisis terstruktur, 8. Pemodelan analisis berorientasi objek atau UML, 9. Manajemen konfigurasi, 11. Pengujian perangkat lunak, 12. Pemeliharaan perangkat lunak, dan yang terakhir adalah presentasi proyek akhir. Adapun sumber pustaka utama untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak ada 3. Yang pertama itu adalah Roger S. Pressman, kemudian yang kedua Ian Sanmarfile, dan yang ketiga itu adalah Rosa dan Salahuddin untuk bukunya rekayasa perangkat lunak tahun 2019. Sumber pendukung adalah jurnal atau artikel ilmiah dan video tutorial. Adapun tools pendukung untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak adalah Tools Unified Modeling Language System untuk perancangan model sistem. Untuk model pembelajaran yang saya terapkan pada pembelajaran adalah DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment dengan bentuk pembelajaran studi case dan project based learning. Proses delivery atau proses penyampaian materi kepada mahasiswa saya lakukan dengan menyampaikan materi di dalam kelas melalui media pembelajaran berupa PPT, video, termasuk unjuk kerja dan perancangan dengan tools-tools pendukung. Selanjutnya, interaction. Interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa melalui kegiatan diskusi dengan kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang untuk berdiskusi dalam proses memahami materi yang telah dibahas. Kemudian, assessment merupakan proses pemberian tugas kepada mahasiswa
yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami mata pelajaran yang telah dibahas. Sebagai indikator penilaian mata kuliah ini yaitu kehadiran 20%, tugas 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian deskripsi mata kuliah dari rekayasa perangkat lunak yang saya ampuh. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu. Baik, untuk pertama mungkin saya akan kasih dulu ya. Rio utama, Muhammad Filia Atullah, Nabila Ahmad Said, Ahmed Bilal, Tiara, Ismawati, Adnur, Reza Budiman, Yuni Asria, baik, jadi materi kita hari ini adalah tentang konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Jadi mata kuliah kita adalah rekayasa perangkat lunak. Sekarang konsep dasar rekayasa perangkat lunak itu ada dua. Jadi konsep dasarnya RPL itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya perangkat lunak atau software. Kemudian yang kedua itu ada namanya komponen rekayasa. Sekarang poin yang pertama dulu, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software itu adalah ini. Kalau menurut IEE definisi software itu adalah program komputer, prosedur, data dan semua dokumentasi yang berhubungan operasi pada sistem komputer. Intinya seperti ini. Jadi semua perangkat lunak itu adalah semua yang berhubungan dengan aplikasi ataupun sistem yang ada pada komputer. Kalau di buku mungkin ada yang pernah membaca. Jadi kalau buku yang terbitan 2010 tahun sebelumnya itu pembagian software itu hanya ada 5 pembagiannya software. Yang pertama ada namanya sistem operasi atau operating system. Jadi operating system di sini itu adalah jantungnya komputer. Jadi komputer itu tidak bisa difungsikan kalau tidak ada yang namanya sistem operasi. Jadi sistem operasi itu contohnya yang paling banyak digunakan adalah Windows. Jadi ada software terbagi atas 5 komponen.
kemudian program aplikasi itu adalah program yang dibuat untuk membangun sebuah program. Ini nanti yang Anda gunakan ketika nanti sudah di semester 7. Ketika nanti sudah berkutat dengan skripsi, dengan membangun aplikasi, nanti fungsinya program aplikasi. Ada sistem operasi, kemudian program paket, aplikasi, kemudian yang ketiga adalah program paket. Kalau program paket ini itu yang banyak digunakan di perkantoran. Sebenarnya bukan hanya di perkantoran, di dunia pendidikan, di government, di education itu semuanya digunakan. Misalnya Office itu kan yang paling banyak digunakan. Ada Word, Excel, PowerPoint. Word itu kan untuk mengolah angka, Excel angka. Kemudian PowerPoint membuat presentasi, walaupun banyak aplikasi selain PPT yang bisa kita buat untuk mendesain presentasi. Kemudian apa lagi? Microsoft Access. Microsoft Access ini adalah salah satu software yang bisa digunakan untuk membuat database. Jadi ketika nanti Anda belajar Visual Basic, maka untuk membuat database-nya bisa terrelasikan dengan menggunakan Access. Yang keempat itu adalah program utility. Yang mana itu program utility? Jadi program utility itu adalah program bantu yang bukan bawaannya sistem pada komputer. Misalnya mau mendengarkan musik, ini namanya program bantu atau program utility. Jadi ketika kita menonton video di PC ataupun laptop kita, ini yang kita instalkan. Jadi program utility ini adalah program bantu yang kita download kemudian install di perangkat kita ketika kita mau menggunakan, dan bukan bawaannya dari pabrik komputer itu sendiri. Kemudian bagian software yang kelima itu ada namanya bahasa pemrograman. Semoga masih ingat. Sebenarnya ini yang saya jelaskan pelajaran waktu di SMK mungkin, di SMA, karena Anda kan sudah belajar komputer semua di SMA. Bahasa pemrograman itu dibagi atas 3. Yang pertama, level high language, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kemudian middle level language, bahasa pemrograman tingkat tengah. Dan yang ketiga itu adalah low level language. Kalau sekarang zamannya Anda itu sudah berada di bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kenapa berada di bahasa pemrograman tingkat tinggi? Karena bahasa pemrograman yang digunakan itu sudah bisa dimengerti dan dipahami. Jadi kalau low level language itu dia masih bahasa pemrograman tingkat rendah. Kenapa? Karena manusia belum yang menggunakan user belum mampu untuk memahami. Dan mana memahami itu adalah membuat pabrik komputer itu sendiri. Kalau sekarang Scroll, Delphi, TV dan lain sebagainya itu termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bisa dipaham sampai di sini? Produk software. Jadi produk bisa diartikan sebagai aplikasi. Jadi tipe produk software pada dasarnya itu hanya ada dua. Yang pertama ada namanya produk generik dan ada yang namanya produk pesanan. Saya sebutkan generik dan terlintas dalam otaknya langsung obat mungkin ini Bu. Ada ya kalau di luar sana ada obat generik dan ada obat paten. Itu kan nggak ada di luar sana obat generik. Nah sekarang kalau produk generik, apa perbedaan antara produk generik dan produk pesanan? Jadi produk generik itu merupakan produk atau aplikasi yang dibuat dengan melihat kebutuhan masyarakat pada umumnya. Jadi programmer, Anda kan calon programmer. Jadi ketika nanti Anda membuat sebuah program, Anda tidak hanya melihat satu konsumen, tapi melihat semuanya. Produk generik memang seperti itu, hanya pada tahap sampai pada tahap penggunaan. Sampai pada tahap penggunaan, jadinya setelah aplikasinya mereka dibeli, dipasarkan di perangkat kita, mereka tidak mempunyai lagi tanggung jawab terhadap pemeliharaan aplikasi tersebut. Bisa dipaham sampai di sini? Kemudian dari produk pesanan, kalau generik tadi program
terjadi, aplikasinya sudah digunakan, 2-3 bulan kemudian ada perubahan ada perubahan yang terjadi terkait dengan mekanisme di lapangan dan harus disesuaikan dengan sistem, maka sang programmer masih bertanggung jawab untuk memperbaiki aplikasi. Memperbaiki di sini itu yang namanya maintenance. Jadi perawatan. Jadi tahapan maintenance itu bukan perawatan fisiknya komputer, tapi perawatan sistemnya komputer. Jadi dia harus update aplikasi yang sudah dibeli. Dari segi harga, kalau generik tadi seperti yang saya kasih contoh, aplikasi pelaporan dana bos itu 2013 itu dihargai dengan harga uang ya, itu 3.500.000. Kalau pesanan itu ada yang sampai 30 juta, bahkan ada yang sampai 50 juta. Ada yang sampai 50 juta. Itu kalau dari segi harga. Jadi kenapa lebih mahal? Kenapa lebih mahal pesanan daripada generik? Sudah? Ya, karena kalau pesanan itu memang dikhususkan dan dia sampai ke tahap maintenance. Kalau generik berarti dia hanya sampai ke tahap implementasi. Saya mau evaluasi dulu. Evaluasi kira-kira paham kita dengan materi yang saya sampaikan tadi atau tidak. Nah, sekarang kalau saya bertanya, kira-kira dari 40 mahasiswa hadir saya hanya tidak yang bisa menjelaskan ulang tentang apa itu rekayasa tanggal. Jadi angkat tangannya, perkenalkan namanya, perkenalkan ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Talib dengan NIM 2204411341. Perangkat lunak adalah program komputer, data, dan semua yang berhubungan dengan operasi pada sistem komputer. Data, program komputer, dan semua yang berhubungan dengan sistem komputer. Ya, jawabannya ya. Kalau yang lain? Sudah tahu? Sudah bisa dipahami? Jadi itu saja dulu. Berangkat dari apa itu software. Kan rekayasa perangkat. Jadi kita telah dulu apa itu perangkat lunak, baru masuk ke apa itu rekayasa. Nah, sekarang tadi saya jelaskan ada 2 tipe produk software. Silakan ada yang masih ingatkah? Ya, yang tadi saya jelaskan, silakan disebutkan. Oke. Silakan kalau saya isi dengan nilainya adalah 29. Produk generik. Produk generik itu adalah produk yang dibuat dengan melihat kebutuhan masyarakat pada umumnya. Lalu yang kedua itu produk nama saya isi dengan nilainya 621. Produk generik adalah produk yang dibuat dengan melihat kebutuhan masyarakat pada umumnya. Sedangkan produk pesanan yaitu produk yang dibuat dengan melihat kebutuhan khusus satu konsumen. Terima kasih. Produk yang dibuat atau aplikasi yang dibuat dengan melihat kebutuhan masyarakat pada umumnya. Kalau pesanan berarti aplikasi atau produk yang dibuat dengan melihat kebutuhan satu konsumen saja. Kesimpulan materi kita pada hari ini tentang konsep dasar rekayasa perangkat lunak pada dasarnya bahwa software atau perangkat lunak itu adalah semua program data yang dengan kemudian rekayasa perangkat lunak itu dia bertugas untuk mengembangkan produk dari perangkat lunak. Jadi mudah-mudahan materi kita pada siang hari ini bisa dipahami. Kemudian persiapan untuk pertemuan berikutnya
ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu kita akan masuk ke diskusi final project, dimana untuk diskusi final project ini yang perlu dipersiapkan buat kelompok 3-5 orang, ingat 3-5 orang. Kemudian pastikan tim Anda lengkap, jadi nanti kita bagi. Ada yang bertugas sebagai programmer, ada yang bertugas sebagai desainer, kemudian ada yang bertugas sebagai dokumen kreator. Nanti apa yang kita lakukan? Kita diskusikan apa yang menjadi final project kita. Ada yang bingung? Tapi ini untuk minggu depan. Ini percakapan. Jadi untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan bisa dipahami dan diulang kembali di rumah. Nanti materinya saya kirim di video. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah yang saat ini saya ampu, yaitu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Lewat kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan kepada tim penilai sertifikasi dosen 2024. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Cokro Aminoto Palopo, kepada pimpinan Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Ucapan terima kasih juga saya persembahkan untuk rekan sejawat dan kepada adik-adik mahasiswa. Maju terus pendidikan Indonesia, maju terus bersama Universitas Cokro Aminoto Palopo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.